Ini yang paling membagongkan buat gua ya, dimana orang-orang lain yang mungkin entusias Audi atau suka Audi, dia foto-foto di depan Audi. Ini adalah suatu hal yang sangat menyenangkan buat kita. Jadi tujuannya kita kumpul-kumpul kayak gini itu, atau ada komunitas Audi itu sebenarnya bukan hanya ngomongin masalah quantity atau quality, tapi kita ngomongin in general. Itu orang-orang tuh sebenarnya banyak yang suka Audi guys, cuman mereka itu ya sebelah mata lah gitu yang lihat Audi, karena takut momoknya itu servisnya mahal, momoknya macem-macem lah ya. Cuma sebenarnya kalau kalian bisa bergabung ke komunitas yang tepat, punya teman-teman sama-sama pengguna Audi yang tepat, itu knowledge-nya itu dapat, sharing knowledge-nya itu dapat. Jadi nggak perlu takut lagi tentang hal-hal seperti itu guys. Memang bengkelnya memang terbatas ya, maksudnya karena posisinya juga lebih kecil, dan otomatis secara bengkel juga terbatas. Karena bengkelnya terbatas, yang bagus pun juga terbatas. Karena kan kalau bengkel itu plus minus pasti ada pro kontranya. Dan yang jelas di tempat kita pun di Audi Veren itu ada bengkel-bengkel yang memang kita rekomendasikan, dan ada bengkel-bengkel yang memang kita blacklist ya. Tapi itu kita nggak secara umum kita ngomong, karena itu kan rezeki masing-masing ya. Kita nggak mau matiin rezeki orang, tapi setidaknya kalau teman-teman yang join ke Audi Veren itu mereka tahulah mana yang bagus, mana yang kurang. Ya itu kan hanya sekedar rekomendasi, tapi balik lagi ke kalian sendiri, kalian mau coba atau enggak. Mungkin di tempat yang kita rekomendasikan kurang, ternyata pas mereka datang malah nggak ada masalah. Itu kan sifatnya juga sangat relatif gitu ya guys ya. Yang jelas kita di sini untuk ngumpulin teman-teman pecinta Audi semua dan para Audi entusias, agar kecintaannya pada Audi itu setidaknya tersalurkan gitu guys. Oke, kita langsung lanjut lagi ke vlognya ya guys. Nah guys, kita lagi kumpul-kumpul bareng-bareng teman-teman Audi di sini ya. Di sini baru datang sekitar 5 mobil. Hari ini nggak banyak yang kumpul, nggak kayak kemarin waktu meet and greet bareng teman-teman Audi, karena di sini hari ini kita mau kumpulin teman-teman Audi yang di area Tangerang Selatan, Alam Sutra. Karena di daerah seputaran sini tuh gue sering lihat itu sering mobil Audi itu seliweran guys. Nah jadi dibanding nggak kenal satu sama lain, jadi kita kumpulin semua di sini biar teman-teman para pengguna Audi itu dapat teman gitu ya istilahnya. Nanti kalau kita kumpul di grup gede, jadi mereka tuh udah ada temennya gitu guys. Jadi nggak terlalu bingung gitu, wah gila rame banget gue mau ngobrol sama siapa enggak gitu guys. Jadi biar kita dapat kualitinya lah gitu. Kita dapat kualitinya, nanti di grup gede kita dapat kuantitinya. Pokoknya menurut gue kita para Audi enthusiast harus one for all and all for one. Oke, langsung aja tonton vlog kita kali ini biar teman-teman bisa dapat inspirasi dan energi Audi yang bagus gitu ya guys ya. Oke, tonton sampai habis ya guys. Nah ini salah satu teman-teman Audi, coba perkenalkan diri masing-masing. Halo, Andrew. Halo, Ben. Ini nggak usah dilihat bos. Halo, gua Billy. Ini Billy. Halo, Daniel. Nah bisa kita lihat para pengguna Audi tuh ganteng-ganteng guys, ya kan? Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sambil kita breakfast dulu ya guys ya. Sebelum kita lanjut ke sharing Audi experience, buat teman-teman yang penasaran sama mobil yang ini adalah mobil Q3 terbaru tahun 2022 guys. Sebenarnya ini RS Q3 sih. Nah kalau penasaran sama mobil RS Q3 ini, langsung aja klik link yang ada di atas ya guys ya, untuk kalian nonton vlognya sampai habis guys. Nextnya kita akan denger sharingnya Bro Billy dan Bro Daniel mengenai bengkel-bengkel non resmi Audi, dari yang kurang recommended sampai yang direkomendasikan oleh teman-teman Audi Veren guys. Di sharing singkat kali ini, Bro Billy dan Bro Daniel itu ngobrolin mengenai 3 bengkel ya guys ya. Jadi di sini ada 3 bengkel yang berbeda. Jadi untuk lebih lengkapnya langsung aja kalian tonton sharing mereka sampai habis. Ya kalau pertama kan diganti water pumpnya. Nah water pump dia kasih harga 8 juta tuh. Ntar lu Bill, biar pada paham nih. Nah jadi teman-teman ini contoh yang bagus nih antara dua ini ya. Maksud gua, ini si Billy dulu punya A4 ya kan, dia suka sama mobilnya A4. Terus A4 itu akhirnya dijual ketemu akhirnya ke Bro Daniel. Nah ini mereka juga baru ketemu di sini gitu kan, istilahnya baru ketemu lagi. Intinya memang komunitas itu tujuannya untuk ya mempersatukan lah ya. Jadi kalau misalkan lu mau jual mobil Audi lu ya cengli. Jadi maksud gua, kalau lu mau jual mobil Audi lu itu ya kita open aja. Kita punya PR apa dikasih tahu ya. Ada masalah apa dikasih tahu. Jadi seenggaknya kayak nggak beli kucing dalam karung. Jadi yang beli pun jadi happy. Gue beli harganya deal harga enak ya kan. Ada PR-nya tinggal ngelanjutin gitu kan. Jadi nggak kayak semena-mena banget. Gue udah beli ternyata abis itu kayak dapetnya
sedih gitu loh Zong, jadinya trauma pasti kalau begitu kan. Lu sebagai pengguna Audi pertama kan berarti kan trauma kan kalau yang macam-macam gitu loh maksud gua. Nah ini si Bro Billy ini mau sharing nih mengenai bengkel ketawa bengkel favorit. si Bro Billy ini mau sharing mengenai bengkel yang favorit lah ya dalam tanda kutip gitu ya. Ini pasti akan ada pro kontra, cuma ini kan namanya juga sharing ya, kita jadi mendengarkan yang baik aja. Kalau menurut kalian yang nggak setuju ya udah, yang menurut kalian setuju juga ya nggak apa-apa aja. Ini kan cuma untuk common knowledge, experience dari tiap-tiap user bisa berbeda gitu ya. Monggo dilanjut. Nah jadi pokoknya waktu itu karena masalahnya kan coolant boros banget. Begitu dia cek ternyata memang water pump termostatnya itu harus diganti. Sama waktu di general check lagi katanya harus ganti oli transmisi karena memang udah ya gue juga nggak tahu riwayat sebelumnya, jadi ya udah dah buat kedepannya lebih enak gue ganti juga oli transmisi kan. Nah setelah itu memang klakson gue tuh setengah mati, setengah putus. Ya udah akhirnya di situ dikerjain ganti oli transmisi sama si water pump sama ganti klakson. Nah dia kasih harga tuh pertama. Ternyata ini ada hint kalau kalian mau ke bengkel itu, ya kan cara nawarnya begini teman-teman. Ya. Cara nawarnya loh. Jadi waktu itu gue bilang dia kasih oli transmisi itu per liter 800.000 atau 750.000. Nah setelah itu gue bilang, oh oli transmisi di sini mahal banget ya gitu. Padahal harga di tempat lain tuh murah. Kalau gitu saya bawa aja olinya. Dia bilang nggak bisa kak, kita di sini nggak bisa bawa barang dari luar. Ya udah saya bilang saya nggak jadi. Gitu. Oh tenang kak, di Tokopedia lagi ada diskon. Dia bilang. Akhirnya dia bikinin link di Tokopedia. Kita beli di diskon 10% langsung teman-teman. Supaya tetap jadi gitu. Ya. Oke. Begitu juga dengan si water pump. Jadi water pump waktu itu dia buka harga tuh 8 juta. Oke. Nah, buka harga 8 juta, habis itu didiskon 15%. Katanya lagi ada promo di Tokopedia. Oke. Jadi lewat Topet. Lewat Topet transaksinya. Tapi harus dari bengkel itu, nggak boleh bawa. Oke. Nah, jadi akhirnya coba kalau gua waktu itu nggak kayak gitu, berarti gua ganti water pumpnya 8 juta harganya gitu. Oke. Terus gimana? 8 juta sama oli transmisi udah. Begitu gua kan ditinggal tuh 1 hari. Habis ditinggal 1 hari, besoknya gua pick up mobilnya, dicek-cek semua segala macam, ya udah. Langsung keluar, napas keluar, baru gua bunyiin klaksonnya. Pas gua bunyiin klaksonnya, lah kok masih sama suaranya? Padahal udah dicas itu. Belum, udah dicas. Udah bayar intinya. Udah bayar, tapi gua nggak ngetes waktu itu karena kan nggak mungkin di bengkel klakson gitu, nggak Iya, juga. iya. Jadi pas keluar, gua klakson, kok masih sama? Akhirnya balik lagi, gua bilang, ini klakson udah diganti belum? Dia bilang udah, gitu ya kan. Coba buka. Gua mau lihat, begitu dibuka klaksonnya masih tempelan Audi yang pertama banget. Jadi nggak diganti. Jadi nggak diganti. Tapi disuruh bayar. Terus komplain Memang udah gimana? bayar, gitu. Nah, akhirnya komplainnya dia bilang, yaudah kita ganti. Saya bilang, kan gua langsung ilfeel jadinya. Ya kan? Oke. Nah itu tuh faktor penting tuh langsung ilfeel ya. Habis itu jadi gua bilang, saya buru-buru. Gua bilang, gua buru-buru. Di refund mau nggak? Refund. Mau dia? Akhirnya dia mau. Oke, itu masih oke lah ya. Ya itu masih oke gitu. Karena kan terbukti langsung pas keluar bengkel situ pas dilihat kalau dia udah ganti harusnya pakai merek yang baru dong. Nah ternyata pas dilihat klaksonnya masih Audi, bawaan dari Audinya. Oke. Ini masih fair lah ya. Masih fair, iya. Ya. Ya, Tapi kalau langsung lah ketahuan kok. lu ngehnya entah berapa hari berikutnya kan, maksudnya misalkan nih Audinya ternyata taruh garasi terus pergi keluar kota gitu ya. Iya. Terus minggu depan baru dicek. Nah gue nggak tahu deh itu dia iya. mau ini nggak. Tapi Betul. harusnya cuman, sih. Berarti kan waktu itu gua kurang lebih kan dibeli sama Daniel. Habis dibeli sama Daniel, kurang lebih dia pakai sekitar 4 bulanan. Katanya water pumpnya ada masalah. Waktu gua jual ke Daniel itu gua baru ganti sekitar 3 bulan. Berarti kurang lebih sekitar 6-7 bulan water pump yang dibeli di sana yang katanya asli, habis itu ada masalah. Oke. Jadi itu jadi pertanyaan buat lu. Iya, kenapa secepat itu? Seharusnya kalau ganti water pump yang asli nggak mungkin 6-7 bulan rusak lagi dong. Iya, logikanya sih. Tapi Daniel nanti lebih cepat lagi rusaknya. Nah ini mau curhat juga. Boleh. Jadi yang tadinya dari situ kan ada masalah buat water pumpnya. Nah terus kebetulan ada teman yang biasa ngurusin BMW. Nah habis itu bawa ke situ. Nah waktu ditanya dia bisa agak Audi. Nah katanya bisa. Nah masuk tuh, terus dia langsung diagnose ganti water pump, termostat lagi. Nah tapi dari situ nggak langsung benar.
indikatornya masih nyala, padahal baru sehari keluar. Oke. Nah, habis itu langsung kontak lagi dong buat dibawa masuk lagi. Nah, dicek lagi, terus dia bilang kayak ada dimodif water pumpnya gitu. Nah, waktu itu sempat bisa 2 harian. Nah, habis itu indikatornya nyala lagi. Akhirnya kayak ya udahlah, daripada bolak-balik, akhirnya Cari bengkel kontak lain? Kobili. Hah? Kontak Kobili. Oh, kontak Kobili, Ya, oke. biasanya bengkelnya apa gitu. Nah, waktu itu Bilu udah join ke komunitas belum? Udah kontekan sama Kosong terus. Oh, iya, Karena, oke. Udah kontekan. Cuma memang kita belum ada kumpul lagi kan. Oke. Nah, akhirnya ya udah gua waktu itu refer ke Wahyu atau ke Agus karena memang Oke. gua biasanya cuma Soalnya kedua itu. ya itu reference karena by kedekatan Pengalaman jarak ya, Iya, jarak kedekatan juga lebih dekat. dan memang ya udah kita udah pernah coba ke sana gitu. Oke. Ya udah akhirnya Daniel bawa juga ke 747. Nah, 747 di refer ganti lagi. Langsung ganti water pump aja. Water pumpnya aja. Water pumpnya aja. Soalnya waktu dicek water pumpnya ada leak di situ. Nah, habis itu akhirnya langsung water pump aja. Cuma cepet sih 747 lumayan. 747 Ya, terus lumayan langsung ya. beres. Langsung beres. Mungkin pengalaman sebelumnya kok ini nggak beres-beres, 747 langsung beres. Enak sih. Jadi mendingan langsung ke bengkel yang direferensiin gitu kasarnya ya. Iya. Better Ya, gitu sih. at least kalau di bengkel yang referensiin, kalau lu orang nggak bener, gue bisa ngoceh-ngoceh. Iya. Jadi kalau di bengkel yang direferensiin terus ada member dari kita masa nggak puas atau apa, kita at least kita bisa langsung kasih masukan gitu maksudnya. Kan semua ini untuk kepentingan Audi bersama ya, karena kalau bengkelnya aja kurang bagus pasti orang males beli gitu loh maksudnya. Gitu. Kan opsional selain bengkel resmi juga diharapkan banyak ya. Jadi buat teman-teman yang budgetnya mungkin belum ke bengkel resmi, tetap dapat solusi buat permasalahannya gitu. So, oke naik Audi. Oke naik Audi. Oke banget. Oke banget. Oke banget. Daniel gimana naik Audi? Oke. Jadi kesimpulannya teman-teman di komunitas itu sudah punya experience yang cukup untuk bisa memberikan knowledge dan insight ke teman-teman semua bengkel mana yang oke dan bengkel mana yang kurang oke guys. Dan kalau ini adalah video terbaru Enrico yang akan kita review di next vlog guys. Jangan lupa subscribe dan dukung channel kita di Sun Project OMG dan sampai jumpa on next vlog. Bye bye.